saya jadi berani Pak Tatang. Jadi saya Yakin, berani, ya? yakin, pede ngebangun rumah sampai 3 lantai. Berani. Nah, terus ada lagi nih cerita lanjutannya. Apa? Ada satu klien saya yang sering jual beli rumah sama saya. Investor ya? Trader? Investor. Ya pasti ini nanti teman-teman juga di Bandung udah pada tahu. Nah, dia bilang ke saya, apa tuh? Swen, cobalah kamu tolong bangunin ruko buat saya. Wis. Yang benar Om, saya bilang. Ini serius atau bercanda? Saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi RB People. Semoga kabarnya selalu sehat, sukses dan bahagia. Ketemu lagi dengan Tatang Nugraha di sini sebagai host podcast lebih dekat DPC RB Bandung Raya. Dan sebagaimana biasa, kita menghadirkan tamu-tamu yang spesial yang expert di bidangnya masing-masing. Kali ini kita kedatangan tamu yang benar-benar spesial karena beliau banyak kiprahnya di dalam dunia agent properti di Jawa Barat ini. Beliau memulai karir sebagai agent properti sejak masih mahasiswa. Dan kemudian singkat cerita juga beliau sampai menjabat 3 periode di DPD RB Jawa Barat. Sebuah prestasi yang tidak main-main. Tentunya teman-teman sudah pada kenal siapakah dia. Inilah Bapak Swen Silvano dari Build Property. Baik Pak Swen, semangat siang. Siang Pak Tatang. Selamat datang, terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya di studio DPC RB Bandung ini. Terima kasih buat Pak Tatang dan DPC RB Bandung Raya. Saya sudah diundang hadir hari ini untuk bincang-bincang. Sama-sama Pak Swen, jadi kita mungkin hari ini ngobrol-ngobrol, kita ingin menggali kisah sukses Pak Swen di dalam bidang properti dan juga sebagai pengurus dan juga sempat menjadi ketua DPD RB Bandung periode 2017 sampai 2021. Ya, jadi itu buat kami terima kasih bahwa kami sebagai RB sudah diurusin lah ya. Sama-sama, sudah dibantu, Pak. kemudian juga sudah banyak hal-hal yang bermanfaat bagi kami sebagai anggota DPD RB Jawa Barat ya. Jawa Barat itu meliputi Bekasi, Bogor dan Bandung Raya. Bandung Raya, Bekasi dan Bogor ya. Jadi bolak-balik muter Jawa Barat ya. Ya, 3 DPC Pak. Ya, jadi ngurusin DPC dan kita juga sebagai DPC RB Bandung juga katakanlah istilahnya banyak dibantu, banyak disupport oleh DPD Jawa Barat ya. Tapi sebelumnya Pak Swen mungkin kita pengen menggali sedikit nih. Jadi sebelum Pak Swen di bidang properti kan yang saya dengar katanya masih mahasiswa lah ya waktu itu sebelum masuk properti. Jadi kira-kira gimana ceritanya nih Pak Swen? Ya jadi dulu Pak Tatang, saya kan kuliah di Unpar. Yes. Kuliah di Unpar. Jurusan apa dulu? Dulu ekonomi manajemen. Ekonomi manajemen ya. Kira-kira tuh udah semester akhir gitu ya. Orang tua udah mulai nanya kan. Oh iya. Kira-kira nih beres kuliah, lagi rencananya gimana? Rencananya gimana? Nah, biasa ya. Waktu itu kan namanya anak muda ya. Yes. Dulu ada yang beken, mungkin saya nggak tahu sekarang masih apa nggak. Ada namanya platform namanya ya portal namanya Kaskus. Oh iya dulu pernah terkenal ya. Nah, Kaskus sekarang juga masih ada Kaskus. Jadi di situ ada forum jual beli. Karena dulu saya hobinya itu ikan hias. Oh ya? Iya, ikan hias. Oh gitu. Coba pengen dagang. Oh, pengen dagang kecil-kecilan. Oke. Caranya gimana? Kita bikin di sana ikut di forum jual beli, bikin ID dan segala macam, iseng-iseng nih. Jualan ikan hias. Di Kaskus itu? Iya, tapi ikan hiasnya ngambil dari orang lain. Jadi bukan produksi sendiri. Reseller. Ya, reseller lah. Ngambil dari Bandung. Terus kemudian jual ke Jakarta. Ke forum lah, kadang ke Surabaya dan setelah online kan? Online. Iya, berarti di kemana aja kan, nggak harus ke Jakarta? Iya, banyaknya dari Jakarta sama dari Surabaya. Ya, yang itu.
Kemudian kan punya uang sedikit-sedikit. Ya, ada untung lah ya. Ada untung nih. 200.000, 500.000, 1 juta ya. Buat anak muda waktu itu Lumayan. usia masih 23 tahun. Wah, seneng kan ya. Iya, masih ABG ya. Nah, gak usah minta dari orang tua. Kemudian ya ada uang memang tidak cukup banyak, tapi maksudnya ada perasaan bangga. Betul. Karena bisa cari uang sendiri. Keringat sendiri lah ya. Boleh tahu ikan hiasnya apa? Atau tertentu atau umum? Banyaknya air tawar, Pak Tang. Oh, air tawar. Air tawar. Bukan arwana ya. Bukan. Arwana saya nggak sempat jual. Saya banyaknya jual dulu kayak piranha yang lokal tapinya. Piranha Tapi bukan yang asli dari Afrika. Waduh. Itu jadi yang lokal. Kayak ngambil di mana piranha? Ambilnya dulu di Pasar Pagarsih, Pak Tatang. Wah, ada Atau ya. di supplier ya, kemudian dijual ke Jakarta atau ke Surabaya. Di packing pakai kereta dan seterusnya. Jadi ngambil dari Pagarsi, di packing, Yes. jual. Oke. Jadi nggak punya stok lah, maksudnya nggak punya. Nggak punya stok sama sekali, nggak punya gudang ya. gudang, nggak punya akuarium banyak, pokoknya. Ya ada buat ini Ya. aja, hobi aja ya. Sama hobinya itu dulu aquascape. Apa? Aquascape. Apa tuh? Aquascape itu bikin tanaman hidup di dalam akuarium. Oh, beda lagi itu berarti. Mirip lah, cuma Mirip. itu bukan untuk jual beli. Jadi hobinya aquascape sama ikan air tawar. Yes. Nggak nyambung ya. Ya. Nah, terus satu hari papa saya tanya sama saya, sok atuh katanya kalau memang mau serius Bisnis ikan ini bisnis ikan nyebur sekalian, digedein lah. digedein. Perlu modal berapa Hmm. dan baliknya berapa lama. ROI-nya. Ya, tapi ada tapinya. Apa tuh? Uangnya dipinjemin, tapi berapa tahun harus balikin. Bisnis ya. Ya, bisnis Kredit. ya. Nanti tempat disiapin. Ya, Oke. jangan kagok-kagok istilahnya, sekalian aja. Jadi orang tua melatih ya untuk Nah. berbisnis lah. Oke. Terus kemudian saya mikir kan tentang bisnis barang yang hidup binatang itu kan hidup. Betul. Berarti ada resiko mati dan Setuju. seterusnya, harus punya pegawai dan seterusnya. Terus saya pikir bisnis ini bisa berkembang kemana? Sempat tuh saya cari-cari pengusaha lain di Bandung yang bisnis ikannya besar. Cari-cari kemana-mana, pengen tahu seperti apa. Belajar lah. Belajar lah. Ternyata setelah dipelajari ada perasaan kayaknya ini bukan jalannya nih. Oh, jadi Bukan setelah jalannya. mengetahui detail, Ya, hati kurang serak lah gitu ya. kayaknya ini bukan jalannya nih. Bulan jalannya. Bukan jalannya nih, belum. Walaupun hobi gitu ya. Hobi dari dulu hobi. Tapi ternyata setelah mengetahui detail usahanya, wah kurang serak lah ya. Kurang serak. Iya. Akhirnya waktu itu iseng-iseng lagi baca koran, ada seminar properti Pak Tata. Oke, zaman dulu di koran suka ada ya undangan seminar karir dan segala macam. Waktu itu di Grand Serela. Oke. Kebetulan kan ditulisnya gratis dan segala macam. Iya. Ikutlah di situ seminar. Hmm. Seminar Indo Properti namanya. Oh, Indo Properti Ya, awal dulu itu ya. brand yang pertama. Tahun berapa itu? 2009. 2009. Kira-kira antara bulan Februari atau Maret lah. Awal-awal ya. Oke. Waktu itu saya pikir brandnya masih baru, masih fresh gitu ya. Saya pikir cobalah. Nah, berarti udah ada rasa serak di situ ya. Nah, ada rasa Ada serak feeling lah, ada Cobalah. feeling. Nah, coba. Gitu ya. Nothing tulus lah ya. Nah, cobalah. Waktu itu saya nggak ada pengalaman kerja, Pak Tatang. Jadi Belum saya ada. cuman pernah magang Oh. di perusahaan saudara. Itu juga cuma berapa bulan dan nggak tiap hari. Jadi saya langsung tuh daftar, kemudian beli Itu franchise. udah lulus kuliah? Belum. Oh, belum juga, masih kuliah ya? Masih. Teman-teman, ini masih kuliah, ya orang lain sibuk katakanlah skripsi ya, tapi sambil berbisnis ya. Sambil skripsi waktu itu kalau nggak salah bab 3 atau bab berapa. Sambil skripsi. Ya, Februari. Kemudian saya bilang tuh, karena jujur saya nggak punya modal kan. Oh, awalnya saya ya. bilang ke orang tua, Loh, udahlah. kan, jadi agent nggak pakai modal kali? Nggak jadi agent Pak Tatang, langsung buka kantor. Oh, langsung buka kantor. Langsung buka kantor, buka franchise. Oke. Saya tanya sama orang tua, gimana nih kalau saya mau bisnisnya bidang ini? Kaget dong orang tua yang awalnya ikan menjadi properti. Agak kaget, Oh. pertamanya agak kaget. Nah, terus ditanya sama orang tua, terutama papa saya. Ini franchise waktu itu 150 juta. Tahun 2009 ya. 5 tahun. 4 tahun. Belum harus Sewa. ada kantor. Kantor kebetulan kita dulu punya sendiri. Oh iya, punya tempat ya. Nah, belum harus renov kan kantornya.
kira-kira kamu berapa tahun bisa balikin modalnya. Total ya. Total nih. Total dengan semua biaya lah. Minimal biaya franchise-nya dulu deh. Iya. Nah, udah gitu sambil skripsi Pak Tatang sambil buka kantor. Oh iya? Sambil polos itu. Oh. Nggak ngerti bicara ya, terus bicara juga gelagapan. Oke. Waktu opening kantor juga papa saya suruh saya bicara, saya nggak bisa ngobrol seperti ini nih Pak Tatang. Oh, jadi dulunya nggak pinter ngomong lah ya? Kaku banget, terus takut, tidak pede, ya, dan saya ngerasa properti mengubah saya gitu. Berarti tapi kan dibimbing sama franchise-nya toh Ya, ada bimbingan. Tapi kan kalau tidak bisa setiap hari kan franchise Ya, juga. sekali-kali Kita harus ya. operate kantor sendiri. Jadi cari admin sendiri, cari marketing sendiri, iklan sendiri. Ya. Training ngebimbing lah ya. Kantor sambil buka sambil bikin skripsi nih. Oh, hebat bener ya. Nah, itu Pak Tatang ceritanya sambil bikin skripsi. Nah, terus kemudian itu saya opening kantor itu bulan Juli. Oh, Julinya ya. Tadi kan Maret awalnya. Februari Maret tuh kan mulai pendekatan dengan franchisor. Ya. Kemudian jadi ngambil. Juli 2009 saya buka kantor. Siap. Juli ya. Juli peresmian, grand opening. Nah, setelah Juli itu jadi kemudian kan pasti mulai ke kantor tuh tiap hari dan segala macam, punya marketing sedikit-sedikit gitu ya. Nah, ada satu hal yang mungkin saya nggak pernah lupain ya di bisnis properti. Closing pertama. Semua orang selalu ingat pasti closing pertama ya. Tak terlupakan ya. Seperti cinta pertama. Ya, closing pertama itu kan selalu pasti punya memori yang susah lah dilupakan bagi orang properti ya. Berkesan, betul. Nah, closing saya pertama itu nilainya lumayan besar Pak Tatang. Oh ya? Nilainya itu 8,8 M. Tahun 2009. Tahun 2009. Waduh, lumayan Waktu besar. itu di Seprial, ya Pak Tatang juga kan dulu punya kantor di daerah Seprial itu. Pasti. Sekarang mungkin pasaran udah 25-30 juta. Ya, dulu 40. di Seprial tuh cuma 10 juta, 9 juta, 8,5 juta. Iya, iya. Ya, masih murah. Betul. Tapi untuk uang sebesar itu saya tuh sempat kaget pada saat saya terima komisi. Oh iya? Ya, jadi saya sempat datang ke teller. Saya ngeprint buku rekening PT. Karena dulu kan franchise harus PT. Yes. Sampai hari ini PT-nya masih ada, PT Putra Satria Property. Saya sempat nggak percaya sama teller, apakah benar? Waktu itu komisinya 2%. Saya terima uang 160 juta. Karena seumur hidup saya, Pak Tatang sampai hari itu, saya nggak pernah punya duit uang sebanyak. sebesar itu di rekening pribadi saya atau di rekening PT. Jadi kaget ya? Nggak percaya. 160 juta. Ini benar nih closing pertama udah terima. Ya, di closing pertama itu juga banyak hal yang saya dapat. Saya pertama kan diremehkan sama owner karena saya anak muda, datang paling akhir, terus dia bilang kenapa saya harus pakai kamu dan seterusnya. Oh, maksudnya antri waktu itu agennya ya, ketemu? Agennya udah banyak. Oh. Karena listingnya open, terus saya masuk termasuk yang paling akhir itu hampir ditutup sama owner. Karena owner bilang udah terlalu banyak deh agennya. Nggak usah lah. Ya, nggak usah lah. Kamu siapa sih? Kantor juga masih baru, masih segala macam. Oh gitu. Nah, setelah adanya pembeli, ya si pemilik ini malah jadi intens komunikasi. Ya sama saya. Jadi setiap 2 hari dia nanyain gimana bayar yang itu, gimana bayar yang itu. Nah akhirnya Juli buka kantor, Desember itu udah closing Pak Tatang. Ya ampun. Berarti dari beberapa agent tadi katakanlah yang bawa pembeli serius, maksudnya yang lainnya enggak gitu ya? Ya mungkin ada yang serius tapi nggak deal ya. Oh nggak deal. Saat gitu. itu. Oke. Nah Jadi itu adalah salah satu pengalaman yang nggak saya lupakan. pasti. Nah yang menariknya lagi, rumah itu saya jual 2 kali Pak. Setelah yang pertama. Jadi dibeli sama pembeli pertama, Kembali, di listing lagi mau dijual. Lagi. Ya 3 kali saya jual. 3 kali? 3 kali. 8,8, 15. Wis. Yang terakhir 20 lebih, tapi sistemnya di trade in dengan rumah lain. Oh gitu. Oh berarti komisi nambah terus dong. Ya, jadi itu saya merasa jalan saya di properti dibuka. Dibukain. Terus ya kita kan pasti udah pernah ngalamin closing Pak Tatang. Betul. Pasti apalagi closing bukan dengan kecil, pasti kita tambah pede kan otomatis. Betul sekali. Karena ada pembuka jalannya. Betul. Jadi itu membuat kita pede dan yakin ya bahwa ini bisnis pilihan. Nah, bisnis pilihan yang baik dan tanpa modal besar lah ya. Tanpa modal besar. Nah, waktu bulan Desember itu Januari saya kembaliin tuh uang ke orang tua, uang franchise. Oh, ROI. Pak, ini uang udah bisa balik, saya kembaliin. Wah, uang franchise. Berapa lama itu? Enggak, dari buka kantor Juli mungkin Januari mungkin 6-7 bulan udah balik karena closingnya kan waktu itu jumlahnya besar. Besar ya sekaligus ya. Nah, dari situ saya semakin pede dan ya itu Pak Tatang, kalau kita hari itu kita nggak datang kan ke rumah itu mungkin rezeki 3 kali itu
nggak akan pernah ada. Betul. Jadi ini sesuatu yang kebetulan yang bukan kebetulan ya. Dalam arti tadi mungkin Pak Swen juga awalnya tadi nggak pede, kedua juga tadi diremehkan ya. Tapi karena jalan terus dan akhirnya owner mau ketemu dan kedua coba pasarkan dan tidak disangka ternyata dapat pembeli yang serius yang akhirnya transaksi satu. Yang kedua juga ternyata dibuktikan lagi bahwa ini dapat komisi lagi dengan penjualan kedua. Tambah lagi dengan penjualan ketiga selama 6 bulan tadi ya? Enggak selama 6 bulan. Mungkin selama beberapa tahun. Oh, itu selama beberapa tahun. 6 bulan itu pembayaran tadi ke orang tua. Saya balikin lah Pak, ini franchise-nya. Ya, jadi dengan uang yang ada udah cukup ngembaliin. Sisanya bentar lagi transaksi lagi. Ya, berapa tahun lagi. Jadi dahsyatnya di properti ya waktu itu mungkin properti lagi ngalamin booming ya. Yes. Harga dari 2009 ke 2014 kemudian sampai ke 2017 itu luar biasa ya. Betul. Kenaikannya nggak kekejar, bahkan sempat satu tahun atau 2 tahun naik 30-40% ya. Betul, bahkan ada istilah dulu tuh apa yang disebutnya bubbling ya, apa namanya, yang harga di markup itu loh. Yang akhirnya sampai KPR dibatasi dan sebagainya ya, karena saking boomingnya. Betul. Dan lagian zaman dulu beda Pak Tatang sama zaman sekarang. Semuanya offline kan. Oh, masih offline. Ya, masih masang spanduk, banner-banner, iklan koran, yang besar-besar iklan kolom, sebar brosur. Ya, mau cari perbandingan market nggak bisa online, harus telepon satu demi satu kita teleponin gitu ya. Dan dulu juga zaman-zaman itu belum ramai namanya co-broking ya. Oh iya, belum cukup. Karena REB-nya belum begitu akrab lah ya. Betul. Belum begitu banyak juga. Belum banyak. Oke. Nah itu berarti udah di Indo Property apa tadi namanya? Indo Property ya. Itu selama berapa lama Indo Property? Jadi Indo Property itu saya 2009 sampai 2013. Kemudian kan 2013 Indo Property sendiri kantor pusatnya kan merger dengan Pak Tirta dan juga dengan Peluit Pro. Jadi Promax. Oh, I see, berubah. Saya masih ikut di Promax sampai tahun 2018. Itu bayar lagi nggak kalau berubah? Ada pembayaran tapi jumlahnya nggak signifikan karena kita kan masih tim lama lah. Mitra lama ya. 2018 saya keluar, saya bikin brand sendiri namanya Build ya. Nah, Build sendiri itu diambil dari build membangun bahasa Inggris tapi U-nya kita hapus. Oke, jadi dari build digirangin U-nya jadi build. Ya, build. Nah, build itu ada ceritanya lagi. Build itu saya menggabungkan 3 subsektor. Apa tuh? Properti konsultan, kontraktor, ada kontraktor. development. Developer. Karena sejak tahun 2013 saya banyak ngebangun produk. Ya jadi developer lah, bangun ruko, jual ruko. Jadi judulnya We Build the Future ya. Ya, jadi kita kayak jangka panjangnya kita punya visi itu kita punya one stop shopping properti. Mau renov, mau ngebangun bisa sama kita, mau developer, perlu agent properti bisa sama kita, development juga kita ada karena sejak tahun 2013 kita ada kongsi sama teman-teman, sama saudara, kita ada bangun beberapa project di Bandung. I see. Ya, yang tapi belum pakai nama Pak Tatang waktu 2013 karena kan dulu kita nggak punya brandnya. PT-nya belum ada ya? Belum, PT-nya masih ada tapi kalau nama brandnya mereknya kan hanya agent properti aja. Iya. Sejak tahun 2018 saya daftar merek, ganti merek jadi Build. Jadi ini one stop shopping sebagai agent properti, sebagai kontraktor, sebagai development ya juga. Kita satukan gitu. Jadi meningkat ya, yang tadinya hanya agent properti saja. Jadi kolaborasi lah dengan rekanannya sehingga sekarang bisa terima kontraktor untuk pembangunan. Itu kelas apa? Kelas B? Menengah ke atas. Menengah ke atas ya. Berarti bisa yang gede juga dong ya. Bisa bangun rumah, ruko, pabrik, klinik, barber. Kita hotel sih belum. Belum. Kita di Bandung sih mungkin untuk development sama kontraktornya mungkin udah lebih dari 15 ya. Lumayan dong ya. Kalau untuk developernya tadi perumahan mana aja yang development kita lagi jalan, yang saat ini jalan kita lagi bangun di Mekar Harum, di Mekarwangi. Kita ada bangun 2 unit, kemudian kita di Jenderal Sudirman, kita ada bangun 3 ruko. Sekarang lagi juga jalan mungkin udah 60%. Siap. Ya, project yang lagi jalan sih itu. Terus untuk kontraktornya kita juga
lagi ada jalan satu project di Jenderal Wih. Sudirman juga, renovasi gudang. Hebat. Ini udah mulai belajar di konglomerat properti ini ya. Enggak lah. Jadi agent propertinya, kontraktornya, developernya. Jadi mungkin ke depan juga bisa nambah lagi nanti ya, sesuai dengan kebutuhan nanti ya. Iya, mungkin manajemen atau konsultan. ya, konsultan dan lain-lain. Ya, betul. Ini juga ya memang kita perlu apa ya? Kalau kita bilang tadi mempersiapkan masa depan ya, apa nih pasar yang nanti bakal rame ya, kita sediakan sesuai dengan kebutuhan pasar ya. Buat saya ini cukup bagus. Cuman saya sedikit nanya nih, kan dulu lulusannya ekonomi, manajemen. Sekarang masuk ke properti, apakah merasa bahwa aduh, ilmu gua nggak kepake nih atau gimana gitu? Sebenarnya manajemennya kalau di mungkin manajemen sebenarnya pakai ya? agak nggak kepake jujur ya Pak Tatang. Sebenarnya gitu. Karena di manajemen kan belajarnya statistik dan segala macam. Ya, keuangan. Nah, ini ada cerita menarik juga nih. Betul. Jadi saya kan sekolahnya ekonomi, manajemen. Betul. Saya itu bukan orang sipil dan bukan orang arsitek. Nah, itu Pak Tatang. Saya nggak pernah belajar sipil dan nggak pernah belajar arsitek. Satu hari saya berpikir nih Pak Tatang, kalau misalnya saya sudah ngerti lah ya, bukan mungkin kalau menguasai belum lah ya. Kalau ngerti ilmu sales, ilmu penjualan, betul. Di broker properti itu kan saya sudah paham. Iya, diajarin lah ya, udah tapi pengalaman. Tapi ilmu sipil atau ngebangun, saya kan nggak bisa. Betul. Nah, jadi ada ceritanya unik nih. Dulu saya ngebangun rumah saya sendiri itu dibimbing seorang kawan. Yang kontraktor. Oke. Tapi bukan dibimbing setiap hari ya. Dia nggak selalu ada. Ngasih pengarahan ngasih pengarahan doang. Jadi saya itu ngebangun rumah Pak Tatang, itu saya ngebangun sendiri. Jadi mandor gitu? Atau gimana? Saya ada mandor, tapi saya ngawasin, saya beli pasir sendiri, beli bahan bangunan, kaso, jadi pimpro sekaligus manajer proyek gitu ya? Ngawasin segala macam sambil rada-rada nggak ngerti, tapi saya belajar gitu. Nah di situ pengalaman saya banyak. Sampai jadi perhatiin ya? Iya, bengkak tuh anggaran Pak Tatang. Misalnya X jadi X plus 2 karena kan dulu masih hijau ya. Iya. Nggak ngerti beli bahan yang murah di mana, beli semen yang murah di mana. Ya kalau di proyek gimana supaya hemat. Masih belajar lah. Jadi proyek perdana itu yang benar-benar saya lakonin, saya tuh ngebangun rumah saya sendiri, Pak. Tapi karena belum tahu, jadi tadi dapat materialnya mahal-mahal, jadi bengkak. Membengkak. Sempat terhenti juga. Karena dulu saya ngebangun rumah itu selain dibantu orang tua sebagian, saya itu masukin komisi penjualan saya untuk bangun rumah. Jadi kalau saya transaksi gede-gede tuh Pak Tatang, saya masukin ke rumah. Saya buat bangun rumah tuh. Nah, uangnya buat bangun rumah. Nah, itu sedikit-sedikit sempat terhenti beberapa bulan. Sempat dijaga tapi belum selesai. Dan seterusnya lama-lama kan anggaran bengkak. Nah, itu sisi pahitnya ya. Tapi sisi manisnya saya jadi berani Pak Tatang. Jadi saya berani, yakin, pede ngebangun rumah sampai 3 lantai. Berani. Nah, terus ada lagi nih cerita lanjutannya. Apa? Ada satu klien saya yang sering jual beli rumah sama saya. Investor ya? Investor. Ya pasti ini nanti teman-teman juga di Bandung udah pada tahu. Nah, dia bilang ke saya, apa tuh? Swen, cobalah kamu tolong bangunin ruko buat saya. Yang benar Om, saya bilang. Ini serius atau bercanda? Saya bilang, serius lah Swen. 2 minggu kita tektok-tektokan komunikasi deal. Nah, jadi saya belajar ngebangun punya orang lain. Kalau dulu project sendiri, sekarang dapat jalannya ngebangun punya orang. Karena dia tahu Pak Swen berhasil ngebangun rumah sendiri. Iya. Dengan baik. Betul. Wah. Dia sempat ke rumah saya, sempat lihat dan segala macam. Ya pernah lihat si kliennya. Bangun aja rumahnya. Coba bangun ruko. Nah, dan di situ bukan hanya uangnya Pak Tatang, tapi kita kan dapat pengalaman. Betul. Sama jam terbang kita naikkan. Betul. Karena kita ngebangun nih, sekarang punya proyek punya orang nih, jangan sampai rugi. Gimana caranya kita supaya untung, dihitung tuh semuanya. Karena udah pengalaman, jadi sekarang bisa menghemat ya. Kalau arsitek, saya banyaknya kerjasama. Kalau arsitek kan beli gambar, gambarnya bisa beli putus. Tapi kalau ngebangun sama development, mulai tahun 2013, saya itu semua project ngebangun, renovasi, atau ngebangun punya orang tuh pakai tim sendiri. Wah hebat. Jadi Pak Swen belajar dari nol yang tadi nggak ngerti, nungguin, nongkrongin, merhatiin, mulai dari masang bata, ngecor segala macem. Berdarah-darah tuh. Berdarah-darah ya. Berdarah waktu itu bahkan mau merit tuh. Pas mau merit lagi? Mau merit. Waduh. Ngurus kantor, ngurus rumah sendiri,
sama ngurus meritan tuh. Gila. Sampai jadi kurus. Turun 5 kilo apa 7 kilo ya, saya lupa lagi. Ya, tapi di situ saya belajar dan saya senangnya di dunia properti itu buat saya mateng Pak Tatang. Jadi dengan usia muda tapi kan banyak pengalamannya. Jadi buat kita tambah matang, tambah maju di bisnis properti. Nah, tapi ini saya salutnya itu. Jadi Pak Swen yang katakanlah maaf ya di dunia agent propertinya juga kan katakanlah mungkin baru menengah lah ya, belum senior. Tapi di situ sudah mulai mencoba untuk masuk dunia kontraktor yang walaupun awalnya ngebangun rumah sendiri kan, istilahnya mah iseng lah gitu kan, supaya menghemat nggak nyuruh orang lain bangun sendiri. Tapi dengan pengalaman ngebangun properti ternyata dapat ngebangun rumah sendiri ternyata dapat proyek bikin ruko. Ya, dan itu pun tongkrongnya sendiri juga. Iya. Wah, hebat. Bikin ruko dari situ ya dari mulut ke mulut, ada yang kenalin klien, ada yang renovasi gudang, ada yang ngebangun gudang, ada yang renovasi pabrik. Dari mulut ke mulut ya dapatlah. Puji Tuhan sekarang proyek sih di Bandung kontraktor sama development sih mungkin udah lebih dari 15 ya. Wih, lumayan. Ada juga dan itu dikerjakan sendiri ya. Sendiri. Tongkrongin ngecor sendiri ya. Ya kita ada mandor, mandor langsung di atasnya saya biasa mantau di lapangan tuh sampai di mana. Jadi sekarang ngerti ya apa namanya split, apa namanya. Ngerti. Dulu nggak ngerti sama sekali tuh beli split yang murah di mana, semen harganya berapa. Betul. Besi ulir atau apa. Besi ulir apa dan segala macam kekuatannya gimana. Ya sekarang karena udah sering di proyek, walaupun bukan orang sipil dan bukan arsitek, cukup paham lah mengenai sampai ngebangun sampai 3 lantai itu cukup berani. Salut. Bahkan sekarang nerima proyek dari orang lain juga berani. Salut saya. Jadi saya pribadi maaf ya, saya juga lulusan sipil. Itu kan ya kalau kuliah kan otomatis 4-5 tahun lah ya. Pasti panjang. Ya, ini mungkin berapa bulan nih? Berapa tahun? Wah, lama Pak Tatang. Saya ngebangun rumah saya itu sampai selesai benar-benar saya tempatin tuh 2,5 tahun. Kelamaan. Harusnya dalam mungkin harusnya maksimal 1,5 tahun ya. 1 sampai 1,5 tahun tuh karena kan sempat berhenti gitu ya. Jadi sempat berhenti karena saya pikir saya nggak mau repotin orang tua, jadi setiap transaksi gede uangnya saya masukin ke rumah buat bangun rumah, buat beli bahan, nyambung lagi. Istilahnya progresnya tergantung komisi. Ya, nah itu sebenarnya rugi Pak Tatang kalau kayak gitu. Pasti kalau di dunia sipil. Ya, jadi kalau ngebangun rumah sekarang lebih baik dibrek langsung. Iya, kalau stagnan itu ada faktor yang memboroskan biaya. Harga naik, upah naik, ketiga kita harus taruh orang jaga. Betul. Di proyek. Betul sekali. Karena proyek. Apalagi kalau ada alat yang sewa, misalkan ya nggak bisa diambil, wah itu udah nggak dipakai tapi bayar. Betul. Tapi di situ saya punya pengalaman hidup saya itu sangat bantu saya ya sampai hari ini saya menjadi bisa dan seterusnya itu karena ya saya pernah punya pengalaman yang berat itu. Terjun tadi benar-benar tuh terjun. Ya, panas-panasan. Ngecor nungguin sampai begadang mungkin ya, hujan-hujanan. Ya, itu udah sering. Kalau di proyek bahkan saya pernah di project ngebangun project orang lain di ruko, saya sampai 1:30 pagi masih ngongkrongin tuh. Ngecor soalnya. Nggak boleh berhenti kan? Nggak boleh berhenti. Iya, betul. Itu resiko kontraktor ya. Makanya saya salut nih. Katakanlah maaf ya, Pak Swen kata dari ekonomi, kemudian baru belajar agent properti, terus sekarang belajar lagi yang dunia kontraktor itu kan, ini juga kan nggak gampang dan nggak semua orang sanggup. Banyak juga orang yang katakanlah nggak sanggup ya. Tapi buat saya ini saya salut gitu ya. Sampai akhirnya sekarang punya 3 ya, agent properti, kontraktor sama development. Betul. Ini buat saya nggak gampang juga ya, dalam arti waktu dan sebagainya. Ya perlu pembelajaran lama lah Pak. Ya itu tapi semua ternyata ada hikmahnya. Ya. Jadi sekarang tadi kata Pak Swen menambah kualitas ya, menambah pengetahuan, nambah ilmu juga, nambah ilmu, pengalaman juga, nambah duit. Nah sekarang saya juga jadi penasaran nih, ternyata Pak Swen katakanlah di tengah kesibukan tadi yang juga banyak yang dikerjakan, tapi juga aktif bahkan menjadi ketua DPD. Ini kalau buat saya, waduh, ketua DPD kan mohon maaf ya, waktunya, tenaganya, biayanya juga. Nah itu kok ya sempet-sempetnya lah kalau kita bilang. Iya. Jadi gini nih ceritanya Pak Tatang. Ini baru mungkin saya nggak tahu nanti kalau teman-teman yang nonton, banyak teman-teman kan di RIB. Jadi dulu ceritanya gini Pak Tatang.
Saya kan lama di pengurus dari 2010 atau 2011 Oh, sampai iya. 2017. Itu Betul. udah 2 periode. 3 periode berarti kan Dua. ya? Sebelum jadi Oh, ketua sebelum kan jadi 2. ketua. Jadi totalnya 3 Jadi periode. saya pernah jadi kabid humas. Yes. Kedua saya jadi kabid training. Nah, itu aja kan udah sibuk juga dong. Udah lumayan. Kadang-kadang harus ikut meeting dan Iya, seterusnya. betul. Terus saya bilang, udahlah saya di periode yang lanjut mas enggak lah, enggak mau. Oh, yang ketiganya enggak. Nah, terus kemudian saya dapat tuh dorongan dari teman-teman, teman-teman agent. Ya saya nggak perlu sebutkan lah. Iyalah. Teman-teman agent, teman-teman kepala kantor, prinsipal, MB itu pada bilang, ayo dong maju, ayo dong maju, ayo dong maju. Lalu saya cuman nggak terpikir nih awal, saya cuma ngomong gini, kalau maju siapa aja yang mau dukung. Waktu itu ya betul. Ternyata 1, 2, 3 banyak tuh yang mau jadi tim sukses. Ya udah kan, karena banyak ini. Oke. Karena banyak yang mau mendukung maju, saya bilang kalau untuk ngabdi di DPD, oke, saya siap. Karena banyak tuh waktu itu yang mau jadi tim sukses. Saya dan seterusnya. Ya udahlah, saya bilang kalau kita udah bilang maju kan gak enak ke teman-teman, masa kita tengah jalan mundur. Betul. Selesaikan. Betul. Nah, waktu itu kan 2017 sebenarnya jabatan cuma sampai 2020 Pak Tang. Harusnya. Iya kan, ada pandemi jadi ada COVID ya. Nah, sedangkan di REB ada tata cara aturan untuk musyawarah daerah itu secara online belum bisa. Iya, belum ada waktu itu. Jadi waktu itu DPP REB Pak Lukas bilang sama saya tidak boleh pergantian dulu sampai juklak atau juknisnya keluar untuk online musda. Ya udah saya ikuti. Jadi hampir 4 tahun tuh. 4 tahun. Sampai Agustus 2021. Berarti total 10 tahun jadi REB DPD. 3 tahun? Antara 10-11 tahun. 11 tahun malah ya? Ya. Karena sejak dulu Indo Property di tahun 2009, tahun 2010-2011 saya udah diminta jadi pengurus bantu. Ya pada prinsipnya sih pasti sibuk ya Pak Tata. Itu dia. Apalagi kalau ketua kan semua harus diputuskan ya lewat forum. Ya cuma kan kita kalau sudah menjabat, teman-teman dukung, ya kita harus komitmen terhadap waktu, kita harus bagi dan segala macam. Ya itu ceritanya seperti itu. Jadi di waktu jadi ketua itu udah periode ketiga. Ya, makanya jadi saya salut juga di tengah kesibukan tadi ngurus katakanlah di kantor dengan 3 bidang usaha, ternyata juga aktif di DPD bahkan sampai 3 periode bahkan menjadi ketua. Ini kalau buat saya salut karena ngatur waktu ya kan, tenaga dan sebagainya itu kan tentunya nggak gampang juga ya. Betul. Dan saya juga menilai bahwa periodenya cukup berhasil dan cukup banyak yang dikerjakan. Ya kami juga semua terima kasih. Nah sekarang yang saya juga pengen tahu nih, selama masa jadi pengurus 10-11 tahun ini nih, benang merahnya kira-kira apa nih sebagai maaf ya pengurus maupun ketua. Juga mungkin masukan lah buat teman-teman anggota REB maupun yang belum bergabung dengan REB, karena banyak juga teman-teman yang belum bergabung atau tidak tahu itu REB apa. Ya. Jadi dulu Pak Tatang, REB sendiri itu dipandang sebelah mata. Ya, awal-awal sama developer karena belum banyak yang kenal REB. Betul. Sekarang REB udah berkembang. Tahun lalu seingat saya kantor di bawah naungan REB itu dengan jumlah DPD saya lupa apa 11 apa 12 apa 13 DPD sampai tahun lalu itu sudah punya 1.200 kantor di bawahnya anggota. Jawa Barat? Enggak, seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. 1.200. Wis. Ya. Kemudian dulu itu pengurus-pengurus REB itu Pak kalau rapat Pak. Saking nggak ada duitnya Pak, udunan Pak. Oh iya. Ya. Oh iuran sendiri. Udunan, beli kopi, beli apa buat rapat pakai kas sendiri Pak. Ya ampun. Karena zaman dulu sponsor itu tidak semudah sekarang dan tentu saja pasti REB nggak begitu dipandang dulu ya. Betul sekali, betul. Oh jadi sampai iuran sendiri ya? Kadang-kadang kita ngopi ya udonan 20 ribuan, 50 ribuan. Belum ada sponsor ya? Belum ada sponsor. Dan iuran juga mungkin belum apa ya, belum gede lah ya? Ya belum seperti sekarang lah. Sekarang kan ada podcast, misalnya DPC REB sudah berkembang jauh lah. Yang pertama mungkin dari segi kita dulu kita tidak begitu dipandang, diremehkan lah oleh developer. Tapi developer sekarang sudah banyak yang mengetahui REB. Betul sekali. Kemudian kedua dari segi rules. Ya. Aturan di zamannya kepengurusan 2017-2021
saya dan teman-teman, bukan saya pribadi saja, saya dan teman-teman di pengurusan 2017-2021 coba merumuskan namanya peraturan. Ya, betul. Ya, pasti peraturan itu nggak sempurna. Peraturan itu sempat kita godok itu 1 tahun, Pak Tatang. Disosialisasikan di DPC Persiapannya Bekasi, Bogor, dan sekarang kita tanya pendapat kiri kanan, lawyer, ya dan segala macam itu sempat kita buat peraturan itu. Itu 1 tahun baru kita keluarkan. Ya, kita berharap di Arebi itu teman-teman bisa saling support, networking tambah besar, tapi aturan mainnya nggak boleh sama dong dengan broker-broker tradisional, karena kita kan harus ada guidance-nya. Nah, guidance-nya itu aturan itu. Betul sekali. Ya, kemudian yang saya lihat sekarang perkembangan kantor properti luar biasa. Betul. Di Bandung sendiri, Bandung Raya mungkin udah ada 90 atau 95 kantor kali ya, Pak. Ya, 85-an ya. 85 ya. 85 ya. Kan ada yang keluar yang ada yang tidak diperpanjang, ada juga yang baru. Berarti itu kan sudah perkembangan luar biasa. Ya, Zaman dulu mungkin hanya 20, 30 ya. Dan kita juga punya hubungan yang baik dengan Sumarekon, terutama Sumarekon Bandung. Ya, karena developer besar Sumarekon ya. Bandung yang mau kerjasama dengan Sumarekon Bandung harus anggota Arebi. Nah, Harus begitu juga dengan bank ya. Bank juga sekarang sudah banyak yang kerjasama dengan Arebi dan juga buat aturan bahwa kalau mau dapat fee yang provisi ya, harus dari anggota KPR Arebi. harus anggota Arebi. Anggota Juga Arebi aktif. Itu juga sebenarnya menambah jumlah anggota. betul. Jadi ya sekarang saya pikir Arebi tidak bisa dipandang sebelah mata. Betul. Ya, bahkan sudah ada DPC gitu ya. Networking ke bank, ke notaris, kemudian ke developer juga sudah sangat kuat diperhitungkan. Betul. Ya, dan ini juga mungkin berkat dari pengurus-pengurus yang lama yang memperjuangkan. Setuju. Yang merintis, memperjuangkan, Ya, sebelum saya juga merintis mengembangkan Arebi, termasuk juga ketum kita, ya. Sampai DPP, hari ya? dari DPP sampai hari ini Arebi menjadi diperhitungkan. Jadi kebanyakan developer sekarang sudah tahu Arebi. Dulu Pak Tatang, apa itu Arebi? Iya, betul sekali. Banyak yang belum tahu dan sekarang semua udah pada tahu. Kedua juga pemerintah ya dari pemerintah memperindak maupun sekarang sudah mulai sering diskusi, sering ditanya masukan. Betul, kemarin ya waktu pas sosialisasi program diundang kita ya waktu pas acara apa tuh dengan memperindak ya untuk ngasih masukan ya. Di Sperindak kita pernah diundang di Mesenpai. Kemudian dengan Kemendak juga beberapa kali di periode yang lalu. Jadi makin tertib lah, makin baik di sini. Arebi juga networkingnya makin besar gitu ya. Bahkan ya sudah dipandang lah sekarang. Diperhitungkan lah ya. Dan dihargai gitu ya. Nah, begitu juga mungkin nanti ke depan mengenai masalah komisi ya. Karena kita juga sama kan kemarin sedang memperjuangkan masalah komisi, katakanlah kalau dulu kan komisi bermacam-macam gitu ya. Nah, mungkin Arebi sedang memperjuangkan komisi cuma 2, jual dan sewa. Jual 3%, sewa 5%. Betul. Biar gampang gitu kan. Dan ini juga kita komisi kayak tadi bank ya, provisi kita harus dibedakan dengan yang bukan Arebi. Betul, yang ya supaya bahwa para anggota Arebi yang katakanlah sudah bergabung kan itu mereka katakanlah di training dan sebagainya sehingga harus punya nilai lebih dibandingkan dengan yang bukan Arebi. Betul. Dan ini pihak pengurus maupun DPP, DPD semua sedang memperjuangkan itu, kita tahu. Ya, Jadi betul. buat saya ini teman-teman ya bahwa Arebi sangat memperjuangkan anggota, ya mohon doanya. Kedua juga Arebi membuat banyak peraturan, tolong dijalankan lah ya. Tolong ditertibkan supaya semua kerjasama ini, co-brokering ini, kolaborasi ini bisa tertib. Ya, jangan sampai aturan itu tidak dilaksanakan ya. Tujuannya salah satunya itu kan ya. Jadi kita kan kalau teman-teman gabung di anggota Arebi, berarti ada wadahnya organisasi Arebi. Kalau memang punya masalah, ya misalnya nih Pak Tatang, komisi tidak dibayar, itu gitu ya. Kemudian ada yang mungkin kurang enak dengan sesama anggota Arebi, dilaporkan saja. Karena di Arebi sekarang juga di pengurusan 2017-2021 kita tuh sudah punya penasehat hukum. Penasehat hukum ini sudah dibantu dengan biaya yang tidak terlalu mahal, sehingga anggota
kalau punya persoalan hukum itu bisa lebih murah biayanya daripada kita cari penasehat hukum di luar Arebi. Dan ini khusus anggota Arebi itu bisa dapat slot untuk konsultasi gratis Pak Tatang. Betul. Kalau ada case. Nah ini juga satu kemajuan dari organisasi Arebi saat ini dibanding mungkin dengan tahun-tahun sebelumnya ya tentu setiap periode diperbaiki gitu ya. Sampai hari ini saya pikir Arebi udah semakin baik lah ya di kepengurusan sekarang. Jadi kalau misalnya teman-teman juga punya masalah dengan sesama anggota atau dengan pihak luar, misalnya dengan penjual pembeli, sebenarnya di Arebi itu kan ada bidang hukum dan bidang etik. Betul. Juga punya penasehat hukum. Betul. Nah di situ teman-teman bisa melampirkan surat nanti teknisnya mungkin ke DPD atau ke DPC untuk dimintai bantuannya di bidang hukum. Setuju. Ya. Jadi itu dulu nggak ada Pak Tata. Betul. Sebelum jadi memang 2017 ini itu belum ada. Banyak peningkatan dari setiap kepengurusan lah gitu ya. Jadi istilahnya ibarat kasarnya kayak orang bangun rumah lah ya, dari mulai pondasinya dulu dirapihin sampai perbaiki terus sampai akhirnya nanti mungkin rapih sampai ke atap kan gitu ya. Jadi secara bertahap. Jadi estafet pembangunan. Iya, pasti. Nah, sekarang ya harapan kita ya tadi DPC Arebi baik DPC, DPD, DPP makin berkembang sehingga memberikan manfaat buat anggotanya. Buat anggota. Nah, tetapi kalau kita sudah bekerja ya tolong disupport, tolong dibantu dan juga kalau sudah ada aturan segala macam tolong dilaksanakan. Karena ini semua demi kebaikan anggota semua. Gitu ya, Pak Suen. Ya, dan ini juga teman-teman kalau ada aturan atau sosialisasi dari pengurus Arebi, tolong ini juga disampaikan. Nah, itu penting, teman-teman ya. Ke tim di bawahnya nih, ke marketing ya, ke marketing yang ada di kantor kalian. Betul. Karena di Arebi itu sayang banget kalau misalnya sosialisasi, misalnya ada aturan baru dari pemerintah mengenai sosialisasi apa. Biasanya pengurus Arebi akan menyampaikan ke kepala-kepala kantor atau anggota. Betul sekali. Nah, dari kepala kantor seringkali tidak disampaikan ke marketing. Sibuk, masing-masing sibuk ya. Ini tolong juga disampaikan karena ini sangat penting. Kemudian juga sekarang networking Arebi makin luas ya. Makin luas bisa kolaborasi ya, bahasanya kolaborasi dengan lebih baik ya, bukan hanya di sisi co-broking saja tapi di sisi yang lain ya. Amin. Oke, terima kasih Pak Sen. Satu lagi mungkin saya tambahin nih. Untuk semua anggota Arebi tanpa kecuali kalau suatu saat diminta atau dipercaya menjadi pengurus, mohon kesediaannya. Ya, karena kita ini kan tadi estafet, ya kan? Betul. Jadi semua anggota punya hak dan juga punya kewajiban untuk bersedia kalau suatu saat nanti diminta, dipercaya jadi pengurus ya, karena kita tadi estafet ya. Jadi memang diusahakan jangan sampai wah saya nggak bisa, saya nggak mau atau yang lain aja dan sebagainya. Itu yang ini cerita nih, gimana? Lagi nih Pak Tang. Dulu juga saya nggak kebayang ya jadi pengurus itu ngapain kerjanya. Tapi kita coba ikutin alurnya saja kan, kita baca ADART-nya, kode etiknya dan segala macam, kita belajar di situ kan, karena kan ada panduan jadi pengurus organisasi. Saya pikir dulu ngapain ya jadi pengurus itu, tapi kan kita selalu harus pikir ini ladangnya kita. Betul. Tempat kita berusaha. Betul. Kalau bukan kita yang bantu, organisasi Arebi, siapa yang akan bantu? Betul. Bagaimana ladang bisnis kita ini kalau kita tidak jaga? Betul. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman belum pernah punya pengalaman jadi pengurus, nggak apa-apa masuk dalam kepengurusan dalam struktur sambil belajar. Betul. Belajar mengenai organisasi. Betul. Otomatis makin banyak orang baru yang masuk dalam pengurusan, otomatis pasti sosialisasi aturannya dan lain macamnya pasti menjadi lebih baik ke depannya. Setuju. Gitu ya Pak Tatang ya. Ya, jadi memang ini yang perlu diperhatikan tadi bahwa karena Arebi dari kita oleh kita untuk semua, nah makanya tolong kita di support, tolong kita dibantu karena memang ini kita untuk kita lagi, bukan untuk orang lain. Dan kita nggak bisa minta bantuan orang lain, katakanlah dari pihak luar untuk jadi pengurus, itu kan harus kita lagi. Oke, Pak Suen, kayaknya sebetulnya banyak yang kita bisa bicarakan, mungkin karena waktunya terbatas, jadi saya mungkin akan berencana untuk mengundang lagi Pak Suen. Kita akan bicara lagi tentang hal-hal lain yang bisa kita diskusikan. Tapi karena keterbatasan waktu saat ini, jadi kita mungkin tidak bisa berlama-lama lagi. Tapi mungkin dalam kesempatan ini saya mungkin berharap Pak Suen bisa mempromosikan tentang
build-nya buat teman-teman, karena saya yakin teman-teman ada juga sebagian yang belum tahu build, kedua juga tadi belum tahu ada bidang apa kontraktor dan development. Ya, silakan. Ya, buat teman-teman yang belum mengetahui Build sendiri adalah satu perusahaan dan kita sudah daftar merek. Mereknya sudah resmi keluar. Kita punya 3 subsektor. Yang pertama agent property, yang kedua kontraktor dan development. Di Build sistem kita keluargaan dan kita punya sistem yang mendukung kesuksesan Anda jauh lebih cepat dan lebih baik daripada yang lainnya. Buat Anda yang berminat, Anda bisa hubungin kantor kami di 420-3838. Di mana kantornya? Kantor saya di Sunia Raja nomor 25C. Oke, teman-teman silakan kalau yang mau bergabung dengan Build atau mungkin nanya, termasuk tadi ya kalau ada yang mau kontraktor mau bangun. Ya, kalau teman-teman juga punya klien yang mungkin membutuhkan untuk kontraktor untuk membangun bangunan menengah ke atas, bisa hubungi kami ya. Nanti portofolionya mungkin bisa disampaikan di kesempatan berikutnya. Dan ada komisi dong ya? Pasti. Pasti itu Pak, wajib. Oke, Pak Swen, jadi sekali lagi terima kasih dengan bincang-bincang ini, dan ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman tadi sudah kita dengarkan kisah suksesnya Pak Swen, dimulai dari nol ya, dengan latar belakang mahasiswa jurusan Fakultas Ekonomi yang terjun awalnya mungkin sebagai agent properti, kemudian bertambah lagi masuk ke dunia kontraktor, kemudian masuk lagi ke dunia development, dan terakhir juga aktif di dalam kepengurusan REBI selama 10-11 tahun lah ya kurang lebih. Jadi ini merupakan suatu prestasi yang buat kami ya cukup membanggakan, dan mudah-mudahan pengabdian selama di DPD REBI Bandung Jawa Barat ini menjadi pahala kebaikan ya, karena ini merupakan pengabdian ya. Tanpa salary. Pengabdian buat asosiasi ya. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya bincang-bincang kali ini dan juga memberikan inspirasi buat teman-teman, dan kita mudah-mudahan bisa sambung lagi nanti obrolan dengan Pak Swen karena masih banyak yang bisa kita bicarakan. Ya, jadi sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran Pak Swen. Kedua juga atas perhatian dari teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like DPC REBI Bandung Raya. Sampai ketemu lagi. Salam kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.